saya mengambil posisi sebagai kawan dari TPP, bahwa TPP tidak menganggap saya sebagai kawan juga nggak apa-apa. Tetapi kalau kemudian TPP menganggap saya sebagai kawan, boleh berbagi cerita ke saya, mungkin bisa berbagi informasi ke saya, apa yang saya bisa bantu akan saya bantu. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi kawan-kawan tenaga pendamping profesional, kawan-kawan perangkat desa, kepala desa, BPD, maupun pengurus BUMDes dan pengurus Koperasi Merah Putih. Berjumpa kembali di Ngobrol Desa, episode 102. eh, pada hari ini hari Kamis tanggal 28 Agustus tahun 2025. Ya, kita masih mengangkat sebuah tema yaitu sharing session terkait dengan isu-isu yang baik itu di tingkat TPP maupun di tingkat desa yang saat ini salah satunya ya kemarin banyak rekan-rekan setelah terbit keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu nomor 294. Ini kaitannya yang menggantikan dari surat keputusan Menteri nomor 143 tahun 2022. Ya, dari situ ternyata rekan-rekan ya biasa apalagi ini sudah hampir September itu ya mungkin karena mendengar isu-isu yang beredar, isu-isu yang beredar nanti katanya Oktober ada rekrutmen, nanti seperti apa Pak tahun 2026 keberlanjutannya. Ini kami mendapatkan ya baik itu lewat WA, lewat telepon. Kalau kalau kami yang jelas menekankan bahwa kita kita mahasiswa profesional aja bahwa ketika kita profesional, insya Allah kita juga akan akan eh, dimanfaatkan atau dipergunakan oleh eh, dari pengambil kebijakan. Yang jelas bagaimana kinerja kita selama ini, kemudian dokumen portofolio saya kira juga harus kita dokumentasikan sehingga sewaktu-waktu seperti kemarin ada permintaan untuk eh, apa itu mendata kaitannya dengan pertama sertifikasi maupun sertifikat kepemilikan sertifikat terkait dengan eh, pemberdayaan, apalagi yang terkait dengan desa. Saya kira rekan-rekan juga selama ini baik yang sudah bersertifikasi masalah itu masih berlaku atau tidak, tadi kemarin juga sudah ada. Kemudian bagi rekan-rekan yang saya kira ketika selama ini umpamanya ada yang sudah 10 tahun yang di ini setelah telah diterbitkan dan diberlakukan Undang-Undang Desa, saya kira itu kan ketika kawan-kawan memang satu eh, betul-betul menjalankan tupoksinya dan perannya di desa, kemudian terdokumentasi, saya kira juga juga no problem. Dan di eh, surat keputusan Menteri 294 itu di sana juga eh, dijelaskan juga terkait dengan eh, kompetensi atau hal-hal yang harus dikuasai selaku TPP. Saya kira rekan-rekan ketika itu sudah dilakukan secara maksimal, saya kira juga tidak perlu istilahnya apa itu eh, galau. Dan memang kalau sekarang dengan evaluasi kinerja yang itu kembali lagi bahwa user juga diberi kesempatan mengevaluasi, saya kira juga kita fine-fine aja selama kita adalah
menjalankan tupoksinya dan perannya secara profesional. Kami sadari, kami pun kadang berbeda dengan eh, di kawan-kawan di birokrasi. Perbedaan itu hal yang lumrah selama perbedaan itu adalah demi kebaikan program ini. Ya, saya kira kita kita nggak apa-apa. Dan kami tetap menunjukkan sebuah keprofesional perbedaan pendapat, berbagai argumentasi kan jelas itu kan. Tapi yang jelas harapan kami pada rekan-rekan bahwa jangan risau dan galau. Sudah jalan nih kaitannya dengan tugas-tugas. Ketika ini ada perubahan keputusan menteri, saya kira disesuaikan aja. Saya kira itu kan satu yang berubah mungkin secara portofolio, ada SPPD, kemudian jumlahnya, kemudian eh, kaitannya dengan apa itu eh, yang menilai atau mengevaluasi sekarang memang kembali lagi termasuk user diberi kesempatan untuk menilai. Saya kira itu sebagai motivasi pada kita semuanya. Itu yang terkait. Kemudian juga larangan-larangan saya kira juga sebelum terbit surat keputusan ini, saya kira ini hasil rapat-rapat dari TPP, baik itu dari tingkat pusat, provinsi, kemudian di kabupaten, yang di situ juga sudah dicantumkan bahwa tentang double job, larangan-larangan double job, larangan kaitannya dengan eh, etika profesi dan lain-lain. Saya kira itu sudah kita sadari kalau kita memang profesional dalam konteks tidak double job, baik itu dari sumber pembiayaan maupun dari terkait dengan rentang waktu. Rentang waktu adalah ketika ada pekerjaan yang memang waktunya sangat menyita kan tidak mungkin kita melakukan pemberdayaan secara total. Nah, saya kira ini juga perlu dipertimbangkan karena terus terang di dunia pemberdayaan ini memang waktu kadang saya akui entah pagi, entah siang, entah sore, bahkan sampai malam ketika pekerjaan-pekerjaan membutuhkan kita memang kita perlu hadir. Kehadiran kita sangat-sangat dibutuhkan dan apalagi sekarang ini eh, terkait dengan BUMDes Ketahanan Pangan ini ekstra-ekstranya pelaksanaan ini sudah kalau tempat kami mayoritas sudah eksekusi, sudah memulai kaitannya dengan ada yang sudah bahkan ada yang sudah panen, ada yang baru membuat kandang, ada yang sudah beli bibitnya atau induknya, sudah nanam dan lain-lain. Saya kira ini dinamika di lapangan dan ini perlu perhatian kita yang semaksimal mungkin. Ini yang kaitannya dengan BUMDes khususnya Ketapang. Belum nanti kaitannya dengan ketika Koperasi Merah Putih, khususnya Koperasi Desa Merah Putih. Saya kira itu lagi-lagi bahwa kemarin kami juga sempat ngobrol-ngobrol salah satu ketua Koperasi Merah Putih eh, dan kayaknya kan eh, saya ngobrol-ngobrol pasca beliau-beliaunya mendapatkan pelatihan kaitan dengan microset. Kami tanya apakah sudah mengikuti, apakah sudah update, sudah mengisi. Nah, kami pun juga yang tanya kaitannya dengan berapa jumlah anggota yang sudah direkrut menjadi anggota dan simpanan ya sekitar 30. Kami juga menyampaikan berapa kakak atau ya berapa kakak jumlah penduduk di di desa ini. Ya, eh, dia juga di situ juga ada kepala desa, ada pengurus BUMDes sehingga ya, ya kalau idealnya adalah seandainya adalah anggotanya nanti bisa minimal 1.000 anggota. 1.000 anggota kebetulan simpan pokoknya berapa? Simpan pokoknya 50.000, simpanan wajibnya 10.000. Saya kira kan, nah, saya lagi-lagi menekankan bahwa
Ya kalau mau hidup ya satu kaitannya dengan tugas awal ini adalah menyampaikan, mengajak eh, warga desa tersebut untuk menjadi anggota koperasi. Ini PR yang pertama kami sampaikan. Kemudian PR yang kedua, saya kira kebutuhan-kebutuhan dari anggota itu yang paling mendasar apa? Saya kira itu bagian dari potensinya. Ya itu saya kira perlu perlu didata dan juga akses yang karena kemarin tempat beberapa minggu yang lalu di kabupaten kami itu sudah ya sekilas lah, sekilas kaitannya dengan eh, sosialisasi dengan berbagai kemitraan. Saya kira itu yang nanti silahkan mitra mana yang kira-kira relevan dengan kondisi dan potensi di wilayahnya. Ini yang ketemu ketika ketemu ketua koperasi Desa Merah Putih dan saat itu kami juga ya ini memang bersamaan. Ketika kami di lapangan ini Pak Di, ketika kami di lapangan memang kami eh, biasanya maraton. Dalam konteks kemarin itu kami mendapatkan undangan kaitannya dengan rembuk stunting, rembuk rembuk stunting desa, rembuk stunting tingkat desa kami sekalian. Nomor satu, ketika rembuk stunting desa, biasanya saya minta waktu nanti di akhir ketika terjadi diskusi dan lain-lain, itu kami minta yang di akhir karena apa? Paparan dari hasil yang tahun ini, tahun berjalan itu dipaparkan, kemudian data existing yang saat ini ada, baik itu dari itu kami juga dari situ nanti akan kami biasanya kami menganalisa apa yang jadi akar persoalan dan kami hanya menekankan bahwa data inilah yang nanti akan menjadikan eh, apa yang harus dilakukan untuk menjawab kaitannya dengan permasalahan atau akar permasalahan itu. Ya, setelah itu silakan program studinya, program kegiatannya dan itu eh, pasca itu silahkan segera membuat proposal yang dilampiri program-programnya juga RAB-nya. Itu kami tekankan. Setelah itu baru kami monitoring ke kegiatan ketahanan pangan yang penyertaan model BUMDes. Seberapa jauh progres yang dilakukan di desa tersebut itu loh. Apakah itu peternakan, apakah itu pertanian atau perikanan. Nah, peternakan kami pasti akan cross check lokasinya di mana, bentuknya apa itu. Dan setelah itu kebetulan di desa tersebut juga ada BUMDesnya juga mengelola dapur umum makan siang makan bergizi gratis itu pun kami juga sekilas sebenarnya dulu kami sudah cross check tapi ini baru sekitar 2 pekan ini sudah mendistribusikan sudah memasak dan mendistribusikan ke siswa-siswa namun yang sudah di cover itu sekitar 3.450 tapi ini khusus SD, SMP, SMK, SMA. Dan kemarin kami juga ini ya perlu ada PR kalau yang kaitannya dengan 3B yaitu balita, kemudian ibu hamil, ibu menyusui atau ya itu bersalin dan yang lain-lain termasuk yang stunting, yang PAUD dan lain-lain kalau itu belum di cover kami sampaikan untuk segera disampaikan biar itu sebagian data sehingga nanti eh, pekan berikutnya mendapatkan jatah itu dan itu yang menolak adalah kerjasama antara yayasan dan BUMDes sehingga sekali sekali jalan itu kami melakukan beberapa monitoring, beberapa kegiatan. Pasti ada sebuah catatan-catatan yang itu nanti sebagai evaluasi. Ini yang kami lakukan tadi yang kaitannya dengan apa curhatan, keluhan dari kawan-kawan seperti apa ketika dengan terbitnya ini, kemudian seperti apa, apakah nanti ini 1 tahun eh, apa itu kita kalau saya lihat saya kontraknya adalah 1 tahun. Apakah anggarannya sudah ada?
Saya kira kalau kita lihat dari anggaran yang untuk kantor, kan kemarin ketika ada kebijakan penghematan baru di kontrak setengah tahun, sekarang sudah ada tambahan yang setengah tahun. Kami berpikir walaupun kami tidak tahu secara eh, di dalamnya sampai detail, tapi kami yakin juga dikontrak dan anggarannya sudah sampai Desember. Ini kami juratan-juratan dari rekan-rekan itu biasa kami mungkin ya dianggap sudah lama, di program ini juga sudah lama. Saya kira itu hal-hal yang wajar. Itu yang perlu kami sampaikan sharing session sehingga pekerjaan-pekerjaan di pendampingan di desa itu sangat banyak dan tinggal kita mana yang akan kita prioritaskan, mana yang akan kita lakukan lebih dulu dan apa yang perlu dipersiapkan. Ini yang menurut saya adalah eh, perlu perlu kita siapkan pembekalan-pembekalan kita. Kami terus terang eh, untuk menopang kaitannya dengan ya biasa pertanyaan dari pemerintah desa, dari BPD, dari Kopdes, dari BUMDes, dari kader Posyandu dan lain-lain. Mau tidak mau harus harus ketika memang tidak ada peningkatan kapasitas secara reguler, ya kita harus meningkatkan kapasitas secara mandiri, baik itu dari termasuk ngobrol desa, termasuk di apa itu kawan-kawan di grup Koperasi Merah Putih, dari grup BUMDes MPG, dan lain-lain. Ini memang bagian dari untuk mempersiapkan ini. Itu Pak D, kita sharing sessionnya, nanti kita sama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Saya yakin rekan-rekan yang lain lebih banyak, lebih tajam kaitannya dengan apa itu yang sudah dilakukan atau isu mungkin kawan-kawan yang lebih dekat dengan pengambil kebijakan mungkin lebih tahu daripada saya. Saya kira silakan nanti kita kita sampaikan di sini, kemudian juga istilahnya Pak D itu membaca arah gitu loh. Lah, kira-kira membaca arah kaitannya dengan kebijakan itu seperti apa. Ini kalau kami kan karena tidak pengambil kebijakan, kita hanya termasuk usernya, termasuk yang diatur, saya kira mampunya adalah membaca arah kebijakan atau regulasi. Untuk sementara itu Pak D, monggo Pak D. Oke, terima kasih Mas Paludi. Ini menarik ketika kita mendiskusikan tentang apa, tentang bagaimana bagaimana apa, bagaimana penilaian ya mungkin ya lebih pada mungkin ada kekhawatiran kawan-kawan tentang apa evaluasi kinerja dan seterusnya. Tapi yang mungkin saya ingin sampaikan Mas Paludi di kesempatan kali ini adalah adanya satu apa ya, adanya satu ah, tool yang sebenarnya ini sudah pernah kita sampaikan. Bagaimana teman-teman ini kita harapkan untuk apa aktif dalam konteks apa digitalisasi ya. Aktif dalam digital ini kan menjadi bagian yang pernah kita sampaikan. Kita harapkan bahwa dengan aktif secara digital ini, kalau toh ingin menilai atau ingin melihat kelayakan kawan-kawan, ini tidak ada, tidak ada isu atau tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa saya bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan? Karena dengan perangkat yang sekarang ada, mungkin saya apa bisa menyampaikan bahwa ChatGPT itu pun mampu memberikan gambaran apa tentang siapa orang ini dan seterusnya. Ketika kemudian jejak digitalnya jelas, jejak digitalnya jelas itu artinya bahwa jejak digitalnya jelas itu artinya bahwa ketika kemudian apa ketika kemudian kawan-kawan ini aktif di dalam apa digital, maka kemudian dari perangkat-perangkat yang ada itu bisa mendeteksi
bisa mengetahui siapa 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 kawan-kawan ini. Kira-kira seperti itu. Jadi Mas Panudi saya tadi mencoba melihat ketika Mas Panudi tadi menyampaikan 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 pandangan pengantar untuk untuk kita sharing session pagi hari ini. Saya mencoba membuka tool ChatGPT. Saya menulis saya tanya ke GPT, beritahu saya tentang Panudi namanya. Kemudian saya berikan informasi awal Panudi adalah tenaga pendamping profesional di Sukoharjo dan seterusnya. Dia langsung memberikan data yang sangat 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 komplit menurut saya tentang siapa Panudi. Ketika kemudian saya mencoba menulis namanya Cak Itong namanya, di situ disebut GPT memberikan penjelasan siapa Itong ini, artinya nama lengkapnya siapa, kemudian aktivitasnya apa dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini kalau kawan-kawan ini apa mengikuti atau mungkin kemarin-kemarin sempat sempat mengikuti apa yang kita perbincangkan, saya pikir ini akan sangat membantu luar biasa. Taruh kata saya coba share ya Mas Panudi ya. Oke. Atau ini kok gambar saya. Di sini udah kelihatan Mas. Udah, Pak D. Saya di sini mencoba bertanya, cari tahu Ahmad Fauzan Arif Hadi Prabowo. Ini kan namanya Cak Itong nih. Kemudian dia menuliskan bahwa berikut profil yang saya susun tentang Ahmad Fauzan. Sering dibaca, sering disapa Itong. Dengan fokus pada perannya di dunia pendampingan desa. Di sini menyebutkan info singkat dan peran publiknya Ahmad Fauzan, kemudian pendataan SDGs, TPP Jember, kemudian ah, afiliasi resmi dan apresiasi. Jadi di sini tercatat kemudian ringkasan peran dan kontribusinya ada di sini gitu kan. Ini kan karena memang kegiatan-kegiatan digitalnya Cak Itong ini ada, bisa dilacak di Twitter, ada pakai namanya ini, di YouTube namanya Itong Gundeso dan seterusnya. Kemudian kesimpulannya adalah Ahmad Fauzan alias Itong bisa dibilang adalah pendamping profesional aktif, bla 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 dan seterusnya. Kemudian dia bahkan menawarkan kalau kamu ingin bantu, kalau kamu ingin saya bantu membuat profil semi CV, menyusun portofolio kegiatan. Langsung saya bilang oke, bikinkan, langsung keluar. Namanya ini tenaga ahli pemberdayaan Kabupaten Jember, Kemendes PDTT, pendampingan strategis yang dilakukan, pengelolaan data SDGs, kemudian peningkatan kapasitas, bla bla bla, kesimpulan kompetensi media publikasinya ada. Ketika kemudian saya tanya, apakah layak Fauzan menjadi TPP? Maka kemudian jawabannya dia menyampaikan syarat umumnya begini, kemudian jejak kegiatannya ini, gitu kan. Kemudian terakhir apakah layak menjadi TPP? Jawaban singkat sangat layak, sudah memenuhi kualifikasi, bla 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 dan seterusnya. Jadi kesimpulan Ahmad Fauzan atau alias Itong bukan hanya layak, tapi juga sudah terbukti menjalankan peran TPP secara profesional. Jadi kira-kira Mas Panudi, kalau kemudian kawan-kawan memang benar-benar melakukan bukan memang benar-benar, ketika kawan-kawan melakukan publikasi di media artinya dengan menggunakan Facebook, dengan menggunakan semua platform-platform yang gratisan itu pun, itu kemudian AI akan mendeteksi dengan baik keberadaan dari kawan-kawan. Jadi saya pikir kalau kemudian khawatir nanti tidak diperpanjang kontrak dan seterusnya, ya khawatir boleh, tetapi itu kan lebih pada karena mungkin ada evaluasi kinerja yang mungkin dianggap tidak objektif.
Tapi ketika kawan-kawan melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan itu dan melakukan update di media sosial ya, Facebook umpamanya atau yang lainnya, maka sebenarnya terdeteksi dengan baik oleh digital. Jadi dunia ini apa kawan-kawan sejauh kawan-kawan tidak merahasiakan ya, tidak kemudian merahasiakan ya, ya sejauh itu apa digital akan mencatat itu dan rekam jejak digital nggak bisa dihindarkan. Jadi bisa saja nih Mama siapa namanya kita coba namanya ditulis di situ cari tahu tentang ini Mama. Nah, termasuk yang Mas Panudi ada data-data juga yang apa yang ada di situ bahwa di Desa Merdeka apa sempat terekspos Panudi itu siapa dan seterusnya itu sangat detail di situ Mas. Jadi saya pikir kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran untuk kemudian dianggap tidak profesional, selama kawan-kawan melakukan update berkegiatan, saya yakin apa dengan catatan ya, dengan catatan teman-teman yang melakukan evaluasi kinerja itu juga memahami apa rekam jejak digital yang seperti tadi saya sampaikan ya nggak perlu khawatir karena bahkan si AI ini sudah mampu memberikan jawaban apakah ini layak jadi TPP yang seperti tadi kawan-kawan bisa lihat ketika Caitong data-datanya seperti itu disebutkan bahwa sangat layak dan sudah terbukti. Artinya, kalau kemudian kawan-kawan ini berkegiatannya selalu melakukan updating apa di media-media yang apa publik ya. Jadi kayak mama Facebook ya, informasi yang disampaikan di situ itu ya disampaikan secara publik sehingga orang bisa melihat ini nggak ada isu. Jadi kenapa tadi saya kepikiran itu karena ya sempat saya mama lihat apa salah satu artikel yang menyatakan bahwa ada seorang mahasiswa yang sangat cerdas gitu kan. Kemudian dia melamar pekerjaan dan sampai di level kemudian dia itu sudah layak untuk diterima. Tinggal penentuan akhir. Ternyata di penentuan akhir ini dari manajemen itu melakukan pengecekan terhadap anak ini kemudian dicarilah di media sosial dan kemudian ketemu anak ini sempat melakukan tindakan yang menurut dia ini tidak layak. Jadi dia mempublish ketika dia ngasih minuman keras ke anjing yang dia punya. Jadi ketika anjingnya itu mabuk, dia ambil videonya dan kemudian dia tertawa-tertawa. Dia tinggal tanda tangan batal, Mas. Karena menurut perusahaan ini nggak layak anak seperti ini. Artinya, walaupun itu mungkin kejadiannya sudah berapa tahun yang lalu, tapi ada jadi catatan karakter bahwa oh ini anak ini kurang baik kan gitu. Nah, karena kepikiran tentang itu, maka tadi saya mencoba untuk membuka tanya Panudi Sukoharjo, saya tanya Itong dan seterusnya. Oh ternyata benar apa terdeteksi dengan baik. Jadi hari ini sulit untuk kemudian kita menghindar ketika bicara dunia digital yang kemudian kita berkegiatan di dunia digital itu. Saya pikir itu tambahan dari saya Mas Panudi. Sebenarnya kalau nggak salah, kalau saya salah nanti Mas Panudi ingatkan. Saya dulu pernah mengajak kawan-kawan, ayo tiap kegiatannya dibikinlah tulisan di Kompasiana, dibikinlah update di Facebook dan seterusnya. Ya itu sebenarnya bagian dari kita sedang membuat portofolio perjalanan. Karena apa? Karena jejak digital itu terekam dengan baik. Dari taruh kata Mama cari tahu Suryo Koco itu siapa dan seterusnya. Ya ketika saya di ChatGPT cari tahu Suryo Koco, kemudian sekilas yang teman-teman tahu tentang Suryo Koco ditulis di situ, nanti GPT akan menyampaikan apa-apa yang sesuai dengan apa yang kawan-kawan ingin dapatkan informasi tentang Suryo Koco. Nah, apa yang ada di situ adalah apa yang sudah dipublish Suryo Koco di media sosial, baik di YouTube, di Twitter, di Instagram, di Facebook, dan seterusnya. Mereka akan meringkas sendiri. Nah, ini Mas Panudi mungkin catatan bersama kita untuk kemudian janganlah malu untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Janganlah berhasil.
Nah, bagian-bagian lain yang mungkin jadi catatan, yang kalau menurut kawan-kawan ini tidak layak diketahui oleh publik, ya tidak perlu dipublish atau tidak perlu dilakukan update status di Facebook atau di Instagram dan seterusnya. Ya ibarat kata mama, oh ada syarat bahwa tidak boleh memberikan dukungan politik atau apa dan seterusnya. Kita tanya ke situ juga akan keluar bahwa Anda pernah pamer memasang baliho calon apa politik tertentu dan seterusnya. Ketika kemudian itu sempat dipublish di Facebook, sempat dipublish di Instagram, ya akan kedetek. Oh ya, ini apa punya afiliasi politik kemana dan seterusnya. Jadi kawan-kawan, dunia digital ini apa kalau kata guru ngaji saya dulu waktu kecil itu kan, pada saatnya nanti kamu ketika apa ditanya di apa sebelum masuk surga atau neraka, kamu nggak akan bisa bohong karena tanganmu akan bicara, mulutmu akan bicara sendiri, matamu akan bicara sendiri. Bahkan kalau kamu mengelak, saya ingat betul itu waktu itu. Guru ngaji saya mengatakan, nanti kalau kamu masih mengelak akan ditampilkan di layar TV, akan terlihat kamu ngapain, kamu mencuri, kamu kamu jahat terhadap orang, itu akan ditunjukkan gambarnya kalau kamu mengelak. Jadi ya ya itu tadi. Sekarang apa yang dulu jadi cerita itu sedikit-sedikit menjadi nyata gitu loh. Sedikit-sedikit menjadi nyata Pak. Panudi menjadi host dari acara apa ngobrol desa dan seterusnya terdetek di situ Mas bahwa di YouTube aktif ada Panudi dan seterusnya. Kira-kira itu Mas yang saya bisa tambahkan. Jadi monggo kawan-kawan mulai sadar digital dan kemudian mulai mempublikasikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakatnya itu di media-media yang kawan-kawan nggak perlu bayar. Di Facebook kan nggak perlu bayar, Mas. Sampai di YouTube itu saya punya akun YouTube dari 2008 kalau nggak salah. Ya sampai sekarang saya nggak pernah ditagih gitu. Saya harus bayar apa nggak ada. Tapi kalau kemudian kawan-kawan akan lihat di channel YouTube saya, apa yang saya publikasikan di situ, ketika saya mendampingi teman-teman perangkat desa, ketika saya waktu itu sempat ikut dalam proses penjaringan apa wakil gubernur Jawa Tengah dan seterusnya saya mengikuti itu dan saya tampilkan di situ ya itu nggak akan pernah hilang akan ada di situ. Jadi politik-politik apa yang pernah dilakukan kemudian kegiatan-kegiatan apa bahkan Mas Panudi saya punya di channel YouTube saya itu ya dokumentasi pernikahan saya ada di sana saya upload. Jadi saya punya dokumentasi acara pernikahan waktu itu dengan lagu-lagu, saya upload di sana. Ketika kemudian orang akan melihat, oh zaman kawinannya Suryo Koco itu masih kurus kayak gini, oh wajahnya culun dan seterusnya, ya kelihatan di situ. Ya itu bagian dari kalau saya kemarin berpikirnya itu bagian dari dokumentasi. Tapi ternyata hari ini bagian dari dokumentasi itu kemudian bisa dibaca oleh AI menjadi bagian dari catatan perjalanan Suryo Koco seperti apa dan seterusnya. Sehingga mungkin inilah catatan yang mungkin saya bisa tambahkan, nggak perlu khawatir tentang evaluasi kinerja yang tidak profesional dan seterusnya. Sejauh kawan-kawan juga profesional melakukan dokumentasi atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Apalagi yang sudah aktif membuat artikel di Kompasiana umpamanya, oh akan sangat jelas sekali, oh berkegiatannya ini dan seterusnya, itu akan terdetek dengan baik. Saya pikir itu Mas Panudin, Mas Turun. Ya, ya, terima kasih Pak Dekoco. Nih, silakan kawan-kawan, mungkin ada yang disampaikan. Saya kira kan, saya yakin rekan-rekan banyak informasi. Ya apa sharing, mungkin Pak Dekoco juga dekat juga dari di di walaupun beliau tidak TPP, dia saya yakin juga dekat dengan kawan-kawan di Kementerian Desa atau Kementerian Koperasi dan lain-lain. Mungkin kawan-kawan yang eh, punya ya biasa kadang itu tanya-tanya makanya kami beri kesempatan kawan-kawan untuk menyampaikan kaitannya dengan sharing session, eh, apa apa terkait dengan
Ya kalau yang kemarin kan jelas itu yang salah satu adalah TPP yang jadi resah kan itu kan nanti akan evaluasi jelas kemudian apa rekrut ulang total atau hanya rekrut ulang rekrut hanya untuk ngisi kan itu yang tadi udah saya kali. Silakan kawan-kawan eh, untuk menyampaikan kaitannya dengan ya apa apa yang saat ini dari kawan-kawan yang silakan untuk resen biar nanti saya kira ini juga saat ini ketika kawan-kawan ikut bicara, ikut menyampaikan pendapat, ya ini bagian juga ya dari yang apa terekam juga ketika nanti ada bagian dari dokumen dokumen lalu juga ini. Saya yakin ini bagian dari dokumen apa ya dokumen ketika perlu sebuah dokumentasi kaitannya dengan apa pengalaman atau sertifikat atau apa saya kira ini juga bagiannya gitu loh. Silakan kawan-kawan yang saat ini sudah bergabung Mbak Lisa monggo kemudian Mas Maulidin Sam yang kemarin juga apa itu menyampaikan kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang kemarin menjadikan eh, harus harus sempat dokumen pribadinya dalam konteks di itu hilang. Saya kira kan ini bagian-bagian saya yakin eh, mudah-mudahan dengan kebijakan yang baru ini menjadikan betul-betul karena apa pekerjaan yang saat ini kan yang jelas itu sangat-sangat menguras tenaga karena apa? Karena eh, apa itu terukur kaitannya dengan BUMDes, BUMDes, kemudian terkait dengan KOPDes itu nanti kan terukur sekali kaitannya dengan tidak hanya portofolio, tidak hanya nanti progresnya seperti apa ketika itu berkelanjutan dan untung seperti apa dan berapa. Saya yakin itu juga menarik ketika monggo kawan-kawan yang sudah bergabung ini juga ada Mas Arief dari Muter juga ya juga aktif Mas Arief dari Muter Sukoharjo. Silakan kawan-kawan yang saat ini telah bergabung untuk menyampaikan apa hal-hal yang terkait dengan isu yang kalau saya terus terang ketika dengan adanya penyertaan modal untuk minimal 20% untuk ketahanan pangan BUMDes ini terus terang eh, apa itu eh, jam terbang dalam konteks ke lapangan saya pribadi itu lebih banyak di lapangan. Kami fair ketika itu karena apa? Kalau tempat kami adalah 150 desa, itu wajib dan pasti sudah mengalokasikan eh, anggaran minimal 20% untuk penyertaan modal untuk ketahanan pangan. Ini kami tidak tidak bisa katalah istilahnya. Kalau kemarin-kemarin mungkin BUMDes ada yang aktif, ada yang tidak. Sekarang ini aktif atau tidak? Ini kan harus kita pacu. Harus kita pacu problemnya apa, kalau itu portofolio, kalau itu kaitannya dengan usahanya bentuknya apa, kesulitannya apa, kemudian sekarang sudah melakukan apa. Nah, ini memang saya akui waktunya, waktunya memang menyita. Saya terus terang waktunya menyita, tapi nggak apa-apa. Karena apa? Karena kan tidak semua BUMDes, pengurus BUMDes tidak semua pengurus BUMDes sudah terbiasa punya pengalaman sebuah usaha-usaha yang jadi prioritas di ketahanan pangan ini. Dan saya yakin dinamikanya ada yang pemerintah desa respon, ada yang malah ikut campur, ada yang ricu, ya itu ada juga, ada yang kata pengurus BUMDesnya tidak semangat. Ini yang menjadikan terus terang PR kami tambah tambah banyak, tambah tantangan, tapi kami nggak patah semangat. Justru ini semakin semakin eh, hari kami pasti akan mempertajam kaitannya dengan eh, bagaimana ini untuk memberikan
jawaban solusi kaitannya dengan berbagai macam kegiatan. Ini yang kami terus terang yang sangat adalah eh, BUMDes yang mengelola Ketapang ini. Ini kami terus terang eh, ya kami pasti menyisir. Feeling kami seorang pemberdaya, istilahnya adalah seorang Korea istilahnya tokoh politik, seorang Korea itu feeling lapangan luar biasa. Iya, sekilas tahu kondisi lapangan, apa yang harus dilakukan, itu pasti akan Karena apa? Ya dari sudah sekian lama jam terbang, kemudian sudah sekian lama kondisi real di lapangan itu akan terlihat. Ini yang kami alami terus terang. Makanya tetap sekali kami ke desa, makanya kami maraton. Apa saja yang terkait dengan di situ, dengan program yang khususnya yang di Ampu terkait dengan di Kementerian Desa, itu pasti pasti akan terkait semuanya. Pasti terkait semuanya. Dan kadang juga waktunya tidak di dalam konteks tidak hari kerja. Hari Sabtu kami sudah dapat undangan. Ini sudah dapat undangan hari Sabtu. Kami juga nggak apa-apa. Hari Sabtu ada undangan. Dan undangan itu kalau sekilas kayaknya tidak terkait. Tapi terkait. Umpamanya kaitannya dengan ya peringatan dalam rangka peringatan mungkin apa itu event event apa istilahnya event kaitannya dengan apa anu tempe adalah event kaitannya dengan karena di salah satu desa itu produknya adalah banyak pengrajin tempe. Kemudian ada acara ini sambil 17-an ada event dan ini sudah 2 kali. Nanti ada event lomba tumpeng, lomba berbagai macam. Ini sebenarnya sekilas kayak enggak, tapi ini juga terkait. Karena apa? Ketika produk-produk itu dipromosikan lewat dengan event-event itu, kemudian mungkin juga nanti dimasukkan ke media-media sosial, mau tidak mau juga ini adalah tugas apa? Tugas kita terkait. Karena apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Karena ketika permintaan semakin banyak, permasalahan kaitannya mungkin ini permasalahan kaitannya bahan bakunya Pak. Nah ini kan juga tantangan juga bagaimana mengorganisir ini biar nanti tadi ini lagi-lagi nanti juga kaitannya dengan koperasi juga. Ini sebenarnya pernah juga kami mencoba sebelum ada kebijakan Kopdes Merah Putih itu. Nah, ini saya kira ini terkait semuanya sehingga ini justru rekan-rekan saya yakin rekan-rekan banyak hal yang dihadapi di lapangan itu. Dihadapi di lapangan dan itu tidak hanya katakanlah data ya, kami terus terang ketika data sekalian aja kita mencari data, kemudian kita juga mencari pernik-pernik kaitannya dengan pemberdayaan itu apa yang di situ. Ini akan muncul secara langsung itu. Dan situ nanti akan mengalir. Saya yakin adalah sambil mendengarkan apa yang disampaikan rekan-rekan, kemudian kita bisa memberikan catatan-catatan. Ya tadi, semakin kita banyak eh, ngangsu kawruh belajar baik dari manapun, saya kira kita memberikan pertama ya advokasi juga akan memberikan akses itu akan terjadi gitu loh. Ini terus terang yang makanya kemarin juga kami ke MPG yang sudah berjalan itu kami juga kenapa nanti juga tidak kerjasama dengan BUMDes yang lain karena BUMDes yang lain itu ada yang katalah eh, apa itu usahanya peternak ayam petelur itu pasti akan membutuhkan ada yang kaitannya dengan buah, ada yang kaitannya dengan sayur, ada yang kaitannya dengan daging. Ini kan semuanya akan terkait. Walaupun dia baru 2 pekan, kita kan juga berusaha menyampaikan. Ini loh kawan-kawan BUMDes yang lain itu yang mulai sudah mulai eh, ada usahanya dan sudah jalan beberapa BUMDes ini. Ini kan bagian adalah tadi ini tugas juga adalah bagaimana membangun sebuah tim jejaring sehingga nanti bisa bekerja sama dan saling supply nih. Ini yang menurut saya, monggo kawan-kawan yang lain kita sharing session kaitannya dengan pengalaman-pengalaman kita di lokasi
kerja kita, ya kita nggak usah, naik saya ya fair-fairan juga ketika memang ada problem ya kita sampaikan pada kawan-kawan baik itu yang se katakanlah selevel maupun supra atau mungkin dengan kawan kita yang di tingkat berikutnya, level berikutnya kita kita sampaikan apa sih persoalannya, dan saya tidak tidak adalah lepas tangan itu. Kami biasanya coba kita nanti langsung ke sana karena biasanya pengurus BUMDes ini kok nggak aktif ini, diundangnya nggak pernah datang ini, diundang kecamatan nggak pernah datang, diundang itu kok makilkan. Ini harus kita telusuri, kita langsung ke, ya biasa orang-orang Jawa ketika katalah kita langsung, ini orang Jawa lah saya nggak tahu lah, ketika kita langsung ke tempatnya dan bertemu itu lain, saya lain. Nah ini yang disampaikan Pak Khalil, Pak Abu Khalil. Ini Pak Abu Khalil sudah anu juga ini. Monggo Pak Abu Khalil ini. Pak Abu Khalil ini BUMDes belum ber-BH. Adakah regulasi yang mengatur untuk melaksanakan program Ketapang? Nah ini monggo ini. Ini kalau kami eh, bentuk regulasinya kan hanya pernah statement dari Pak Ahok, Pak Nugroho itu dari Dirjen itu eh, ini hanya statement mungkin di sini juga di ngobrol desa, ya di ngobrol desa juga Ibrahim. Itu. Tapi kalau kami Pak Bu Khalil, monggo nanti Pak Bu Khalil, kami persilakan Pak Bu Khalil. Nggih, ngapunten. Eh, ada beberapa problem di bawah nggih. Mungkin tidak semua desa yang di Indonesia ini yang BUMDesnya sudah berbadan hukum. Karena kalau dilihat di beberapa grup itu ya banyak sekali problem yang saat ini pun misalkan masih belum terselesaikan. Belum terselesaikan, ngapunten anu kalih kegiatan ini Oh, di santai. luar. Oke. Nggih. Untuk pengajuan verifikasi nama saja itu di beberapa grup yang terlihat itu belum begitu cepat juga. Ini problem ya. Artinya apa? Real di lapangan ternyata juga masih akan banyak desa-desa yang belum berbadan hukum. Terlepas dari masalahnya apa, mungkin ya beda-beda juga ya. Ada yang masalah administratif, ada yang memang belum mengurus atau yang lain lah. Nah, problemnya nanti kan ini sudah mendekati akhir ya, sudah mendekati akhir. Sementara amanahnya memang harus ke BUMDes. Terus desa-desa yang belum selesai untuk pengurusan badan hukumnya, itu nanti problemnya seperti apa? Di beberapa tempat akhirnya mengambil langkah membentuk TPKK. Padahal BUMDes sudah berdiri, tinggal pengesahan badan hukumnya. Lembaganya sudah ada perdes, sudah ada SK pengurus. Tetapi untuk melaksanakan ini karena dia badan hukumnya belum muncul, itu dia membentuk TPKK. Nah ini kan juga problem, gitu loh. Nanti lakunya TPKK ini seperti apa? Karena ini kalau melihat regulasinya TPKK itu dibentuk ketika BUMDes belum ada. Sementara ini belum sudah ada. Dan nanti kelembagaan TPKK itu nomor seperti apa? Ini kan nanti double kelembagaan ya, double double kelembagaan. Terus TPKK nanti dalam misalkan ini ternyata gini, saat ini sudah mengajukan badan hukum lewat portal, belum disetujui karena mendesak waktunya, misalkan ambil langkah TPKK. Ketika misalkan tiba-tiba Kemendes mempercepat proses verifikasinya, dipercepat dengan banyak orang, lebih lebih agak longgar katakan gitu. Tiba-tiba minggu depan badan hukumnya keluar, sementara TPKK sudah mulai berjalan.
Nah, ini kan jadi masalah nanti. Jadi mungkin cobalah kita komunikasikan ke Kemendes. Kalau memang mengambil langkah ini harus jelas gitu loh. Ketika sudah berbadan hukum dalam proses, jadi minimal misalkan BUMDes boleh melaksanakan ketapang, boleh menerima dana itu ketika sudah punya SK kepala desa atau sudah ada perdes pendirian meskipun belum keluar ahunya. Itu harus dipertegas. Kemarin saya ikut di Zoom ini, Pak Hoho itu mengatakan bahwa pokoknya sudah ada BUMDesnya meskipun belum berbadan hukum karena terkendala dengan pengajuan di Kemendesa. Nah, itu ya sudah boleh. Nah, ini kan statement ini kan harus diikuti dengan tulisan. Kalau hanya statement seperti itu nanti bisa dijegal di tengah jalan. Jadi nanti jangan-jangan, wah ini kan enggak ada regulasinya. Menurut PP 11 ya menurut PP 11 ya harus ada apa namanya? Badan hukumnya. Nah, ini kan problem di bawah seperti itu, real. Kalau kita lihat di portalnya BUMDes, itu masih banyak desa-desa yang belum berbadan hukum. Itu Ade, mohon nanti ini hal serius yang menyangkut legalitas itu loh. Bukan hanya sekedar apa-apa, ini legalitas sebuah kegiatan. Jadi harus Pak Indah ya ditegesi lah. Dan ditegesi itu ya harus ada surat, tidak hanya statement dari Pak Hoho di forum ini yang tidak diketahui semua orang gitu loh. Mungkin itu Pak De. Ya, ya, terima kasih Pak Bu Kholil. Nah, ya, monggo nanti Pak Dikoco juga nanggapi. Nanti kami juga tak sharing kaitannya dengan pengalaman tempat kami. Monggo Pak Dikoco. Terima kasih, Mas. Jadi kalau kalau saya sih sebenarnya melihatnya lebih pada ketika memang ada yang disampaikan oleh pejabat, ini kan Pak Hoho kan sebagai pejabat lah ya, yang kemudian punya kewenangan untuk menyampaikan itu. Saya pikir yang menjadi penting menarik adalah bagaimana kemudian selanjutnya ketika masih ada kekhawatiran nih, umpama apa tadi Mas Kholil. Khalil menyampaikan bahwa apa statement itu kan tidak bisa dijadikan dasar dan seterusnya. Nah, paling tidak kawan-kawan bisa kemudian kalau ada ketakutan atau kekhawatiran lah ya, ketika itu diikuti ternyata nanti akan jadi temuan nih. Kemudian ada yang reseh, kemudian menganggap ini pelanggaran dan seterusnya. Kalau saya mencoba membiasakannya gini, Mas. Jadi kemudian ada dokumen, balik lagi ke urusan bagaimana kita bicara tentang dokumen. Jadi bagaimana kemudian dari statement itu kemudian kawan-kawan dari TPP ini, terkata di tempatnya Mas Kolil tadi, setidaknya adalah kemudian berpikir untuk kemudian membantu memastikan supaya kawan-kawan ini nyaman. Jadi mungkin bisa saja kemudian membuat surat resmi lah dari diarahkan dari desa membuat surat resmi memperhatikan pernyataan yang disampaikan oleh Dirjen pada kapan dan seterusnya mohon ada dokumen yang bisa kami jadikan pegangan bahwa kondisi di desa kami seperti ini dan seterusnya. Nah, semoga itu kemudian mendapatkan respon. Nah, ketika mendapatkan respon, maka dasar pijaknya jadi jelas. Dasar pijaknya adalah ada surat yang resmi disampaikan oleh oleh pihak yang punya kompeten membuat arahan seperti yang yang beliau sampaikan. Saya pikir itu Mas Kolil kalau saya ya. Jadi perlunya teman-teman pendamping ya fasilitasi itu kemudian silakan kalau kata nih pendampingnya eh, eh, pendampingnya Pak Kolil yang ada di situ kemudian membantu untuk bagaimana dari desa membuat surat kemudian dikirim kecuali memang
taruh kata ya ini kekhawatiran dari Pak Kolil yang sebenarnya kalau di tempatnya Pak Kolil nggak terjadi. Ya berarti ada kesadaran tentang siapa yang kemudian membutuhkan itu yang dibantu oleh Pak Kolil supaya memberikan dorongan membuat surat. Jadi eh, memang itu salah satu yang menurut saya ya fasilitasi yang bisa diberikan oleh teman-teman tenaga pendamping profesional. Saya pikir itu Mas Panudi kalau dari saya. Ya, ya, terima kasih Pak Dikoco. Ya kita sharing juga. Kalau tempat kami gini Pak Di, ya ke tempat kami masih ada beberapa dari 150 itu eh, yang sudah berbadan hukum sekitar 103 ya 100 berapa ya 100 hampir hampir mungkin 117-an yang sudah itu 117-an masih ada beberapa tapi gini sharing kami kami memang kepada rekan-rekan TPP makanya kami tadi ada salah satu katakanlah kami biasanya menyisir. Terus terang aja kami menyisir desa-desa yang BUMDes-nya belum berbadan hukum. Kalau eh, kaitannya nama sudah didaftarkan, tapi kaitannya dengan ada yang katakanlah eh, belum berbadan hukum, tapi sudah upload ke portal desa. Portal desa ketika ada perbaikan, kami ini kuncinya adalah satu. Ketika tidak sudah upload kaitannya badan hukum, katakanlah syarat-syarat badan hukum itu, lah ini sudah apa itu sudah ya terkait dengan itu kami eh, terus terang hasil uploadan eh, untuk mengajukan badan hukum itu di screenshot gitu. Dan kami cek dari mulai mulai persyaratan itu kami ada persyaratannya termasuk perdes pendirian, termasuk apa itu SK-nya, termasuk proposalnya, termasuk kelayakannya. Nah, ya ini kan belum badan hukumnya belum keluar, tapi ini sudah mengajukan proses badan hukum sudah mengajukan, bahkan sudah ada yang verifikasi sekali, 2 kali. Ini sebagai ketika nanti ada audit atau apa, istilah saya itu istilah saya ketika nanti ada audit bahwa kita tidak istilahnya pembiaran itu. Kita tidak ada pembiaran itu. Tadi yang disampaikan Pak Dikoco saya sepakat. Kalau di tempat kami itu, ketika kita sudah screenshot kaitannya sudah mengupload kaitannya syarat-syarat pengajuan badan hukum, walaupun itu belum eh, disetujui langsung, tapi sudah ada verifikasi, sudah ini saya suruh screenshot. Ini bagian bahwa kita juga tidak pembiaran, kita juga berusaha. Makanya istilah saya itu, istilah saya. Jangan sampai katalah, mohon maaf ini, jangan sampai ini katalah abu panas, abu panas di tempat TPP atau di BUMDes, gitu loh. Ini istilah saya, tapi istilah saya seperti itu. Awanget ya orang Jawa, awanget abu panas itu permasalahan jangan. Lah itu kita lempar ke sana biar apa? Kalau Pak Dikoco tadi, wah ini rame-rame kaitannya dengan desa memberikan surat, monggo. Kalau kami, kalau itu sudah mengupload kaitannya dengan persyaratan untuk pengajuan badan hukum dan kita mempunyai dokumennya haknya yang di desa-desa, saya kira ini sudah BUMDes itu sudah berhak untuk melakukan pengelolaan anggaran dana desa minimal 20% itu ini di tempat kami ini. Hingga rekan-rekan TPP itu juga saya tidak main-main, saya terjun makanya mana ya saya sisir, saya terus terang saya sisir. Saya sisir karena kan tinggal beberapa desa tadi. Saya sisir itu. Ini kenapa ini? Kalau sulit ya kita terjun. Saya paham itu. Karena apa? Sulitnya ini. Oke, kita cari dari pengurus BUMDesnya. Mana yang lagi apa dari desanya. Ini sehingga dia tahu tahu persoalannya. Ya dalam tanda kutip ya ya TPP itu ya membantunya itu lebih total dalam arti wah kalau ini nggak segera dianu ya ayo
kita lengkapi yuk bersama kita lengkapi. Yuk kita bersama kita lengkapi apa-apa yang harus dilakukan itu. Kami terus terang itu yang kami lakukan biar nanti apa? Biar nanti juga kita sudah serius ini. Kita sudah serius melakukan itu gitu loh. Makanya ketika yang masih kok belum kami dorong terus itu. Pantau terus, langsung kunjungan ke sana gitu loh. Memang kalau saya akui kalau mungkin masih ratusan mungkin agak berat, tapi minimal kalau eh, apa sudah diupload itu kan berarti serius kita. Masalah itu kalau ada verifikasi perlu waktu lain persoalan itu loh. Karena apa? Ya ini kan wong BUMDes itu juga pekerjaannya saya akui kok. Tidak hanya apa itu portofolio sudah kita lalui prosesnya. Eh, Dokumennya yang hardnya itu sudah ada, sudah komplit. Kalau kaitannya redaksinya, kaitannya apa itu ya hal yang lumrah. Eh, dan kita tunggu, silahkan aja. Tapi tetap pengelolaan anggaran tetap jalan terus BUMDes ya. Kebetulan tempat kami memang sudah semuanya ada BUMDesnya, sudah daftar nama, kemudian juga ada sebagian, makanya sebagian yang belum upload itu saya suruh upload ya, untuk pengajuan persyaratan badan hukum ini biar nanti ketika ada suatu audit atau siapapun kita tidak pembiaran rekan-rekan TPP juga BUMDes juga tidak menyepelekan ini memang tantangan kami ini nih contoh di tempat kami. Lah ini kami sepakat tadi yang disampaikan Pak Abu Khalil itu rasanya. Kemudian tadi strateginya Pak Dekoco kami juga sependapat atau mungkin strateginya kepala dinas itu, ulas dinas PMD menyurati ke kementerian saya kira itu juga bagus juga gitu loh. Biar nanti kita saling sinergis tuh bahwa kita melakukan ikhtiar untuk katakanlah secara portofolio sebagai sesuai dengan regulasi PP 11 itu juga kita lakukan. Ini yang kalau kami sharing session seperti itu di tempat kami, sehingga kami juga tidak istilahnya eh, tidak cekat-cekat lah Jawa. Ini ya juga kita Cancut Taliwondo. Makanya tadi saya sampaikan di BUMDes ini ketika terbit kaitannya dengan kebijakan ketahanan pangan untuk penyataan modal BUMDes ini, kami terus terang memang ya tadi ekstra luar biasa harus memastikan dari berbagai macam itu, baik badan hukumnya atau portofolio legalitasnya, baik kaitannya dengan pelaksanaan usahanya, jalan atau tidak, atau permasalahan apa, atau kesulitan apa. Makanya kan kami sering memediasi bagi pengurus BUMDes yang mohon maaf pengen berguru dengan praktisi itu kami mediasi. Ya waktunya memang kalau namanya pengurus BUMDes itu, wah kalau pagi nggak bisa Pak. Ya nggak apa-apa, kami kontakkan. Ya kadang ya kurang pagi Pak sama anunya. Enggak Pak, ini ya pengurus BUMDes ya. Nanti jam berapa? Jam 3. Ya nggak apa-apa, jam 3 sore. Oh ya hari Sabtu Pak, ya nggak apa-apa. Ini bagian yang kami memediasi lagi karena apa? Karena dia pengen belajar dengan praktisi termasuk membangun jejaring, apalagi kalau yang contoh kaitannya dengan eh, ya semuanya jejaring lah, harus perlu jejaring. Contoh kaitannya dengan yang kemarin yang baru-baru aja, itu kaitannya dengan mendatangi atau berguru atau dengan praktisi ayam chopper. Nah, kebetulan di tempat kami kan ada ketua paguyubannya, dia juga praktisi, dia juga inovatif. Sudah, oke, saya komunikasikan dari pihak BUMDesnya, anu Pak, jam 2 Pak, oh siap. Kemudian kami ke sana. Nah, ini perlu juga eh, dari yang digurui atau sebagai gurunya, praktisinya. Kok nggak pagi Pak? Nah, kalau BUMDesnya pagi ada kegiatan ya dia pribadinya Pak. Akhirnya kan saling memahami akhirnya wah ya kita memang ya tadi untuk memediasi itu memang ya tadi perlu sabar waktu ya melonggarkan waktu membelenggarkan pikiran tenaga ya apa-apa dan akhirnya ini akhirnya kan dia juga oh ya silakan nanti ditindaklanjuti dengan tektokan atau katakanlah langsung komunikasi langsung dan ini yang malah justru yang sangat dan jejaring karena apa
Karena kalau tidak punya jejaring ketika ya mulai dari membuat kandang, dari nyari bibit, induk kan itu sampai nanti pemasaran kan biar nanti ada jejaringnya itu. Termasuk yang lain-lain ya. Ini yang kami lakukan ya kaitannya dengan kondisi di tempat kami. Yang tadi sampaikan Pak Khalil ya seperti itu di tempat kami. Hingga ketika kami verifikasi berkas-berkas untuk dari BUMDes untuk nanti bisa dilakukan transfer dari rekening desa ke rekening, ya kita cek tadi kaitannya dengan kelengkapan itu, dan salah satunya kalau belum berbadan hukum sudah mengajukan badan hukum dengan persyaratan dan itu di screenshot itu sebagai bahwa kita udah ikhtiar. Itu Pak D yang kalau kami di seperti itu. Monggo nanti rekan-rekan tadi kayak Mas Iskandar Kurdo juga tadi resen ini. Monggo yang lain. Iya, ngapunten menyelah nggih. Ya. Menambah kan ini regulasi ini kan fix gitu loh. Repotnya kan seperti itu Pak D. Jadi kita nanti akan ya mungkin itu sebagai dalih ya, itu pengamanan saja. Cuman kan fixnya di itu kan badan hukum ya, berbadan hukum. Nah ini yang jadi kekhawatiran banyak di bawah itu, karena kayak misalkan di banyak tempat, iya memang sudah proses, badan hukumnya sudah diproses, sudah diajukan, tapi kan realnya kan belum ada gitu. Ini belum ada. Nah yang repotnya kan ketika nanti karena ini juga itu tadi amanah dari undang-undang juga bahwa ini harus dilaksanakan 20% ini, karena nanti waktunya kalau semakin mundur-mundur nanti tidak nutut, akhirnya mengambil langkah, oh ini membuat TPKK ini. Nah ini kan jadi problem nanti. Misalkan tiba-tiba 1 bulan lagi BUMDesnya dapat badan hukum, TPKK-nya sudah berjalan, orangnya sudah, dan orang-orangnya TPKK itu bukan orang itu ya, karena ini wow. Atau mungkin solusinya apakah TPKK itu nanti bisa dibubarkan sewaktu-waktu terus berganti ke BUMDes. Nah, ini kan juga problem karena nanti rekeningnya TPKK itu kan punya rekening sendiri, punya rekening TPKK. Jadi bendahara itu transfernya ke rekening TPKK. Ini problem yang di bawah ketika gitu loh. Ketika memang tidak ada kepastian hukum bahwa sebenarnya kita memang ini kesempatan mungkin ya yang ngapunten teman-teman yang dari tim pendamping ini memastikan malah mungkin jalur birokrasinya lebih lebih cepat daripada kami yang di desa. Di desa itu lebih ribet jalur birokrasinya untuk sampai ke Kemendes. Bahwa ini ada problem di bawah seperti itu. Ya sebenarnya cukup selesai misalkan ada surat sakti dari Kemendes bahwa siapapun BUMDes yang sudah punya perdes, yang sudah mengajukan nama, minimal mengajukan nama, dan itu atau misalkan sudah dalam proses revisi, verifikasi persyaratan itu sudah dianggap sah, sambil menunggu itu boleh diberikan ya, itu lebih baik gitu loh. Daripada nanti awangetnya nanti dilempar ke mana-mana gitu loh. Ini yang salah siapa? Ya yang tetap yang salah desa nanti ketika bahwa screenshot itu tidak diakui sebagai tidak sebagai standar kelengkapan administrasi gitu loh. Ya kita bisa, oh ini harus sudah proses Pak. Iya proses, kalau ditolak terus-terusan seperti apa? Badan hukumnya kan tetap tidak keluar. Kan tidak ada kepastian bahwa apakah screenshot itu menunjukkan bahwa nanti pasti berbadan hukum. Ya tidak. Ini yang jadi problem. Jadi screenshot itu hanya tameng, tapi tidak sangat rapuh gitu loh. Karena tidak ada jaminan bahwa ketika sudah diupload itu ada jaminan bahwa ini nanti disetujui gitu loh. Karena ada yang berbulan-bulan pun nggak disetujui juga loh. Verifikasinya bolak-balik juga loh. Meskipun suatu saat mungkin ya disetujui no. Dengan berbagai liku-liku sampai Desember misalkan baru disetujui. Kan repot gitu loh. Mungkin itu Pak Di. Ya, ya, ya nanti juga Pak Dikoco. Tapi yang ya sebenarnya sama Pak Mas Abu Khalil. Saya kemarin kembali lagi. SOP-nya seperti apa sih sebenarnya? Bentuknya seperti apa sih? Menurut saya karena terang nggak ada tuh loh semuanya nggak terselesaikan, harusnya kan seperti itulah.
Lah makanya kan kemarin kan ada yang bandingkan, oh kok des aja lutik-lutik 1 minggu aja, jangan 1 minggu berapa anu langsung kok, kenapa ini sulit? Jadi, lah ini saya kira kan problem-problem ini kan makanya tadi kami juga saya sepakat bahwa ini memang bukan badan hukum, tapi bagian dari ikhtiar ketika BUMDes itu sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau TPKK tadi atau TPKD atau TPKK tadi, kami ya tadi problemnya ketika BUMDesnya sudah ada, legal dalam arti perdesnya sudah ada, SK-nya sudah ada, sudah membuatan, kan malah problemnya lebih banyak lagi. Kira-kira seperti apa Pak Di? Monggo. Menurut saya sih gini Mas, satu bahwa memang regulasinya itu sudah sangat jelas. Desa boleh menyertakan modal ke BUMDes itu yang sudah berbadan hukum kan kira-kira kayak gitu. Bahwa kemudian ada diskresi bahwa belum berbadan hukum boleh, tetapi bahwa sudah sedang mengajukan proses. Itu kan statement lisan, Mas. Nah, yang sebenarnya kemudian apakah kemudian itu boleh atau enggak? Ya sebenarnya sudah ada statement lisan ya bisa aja dilakukan. Tapi balik lagi kalau kemudian ada institusi atau lembaga yang kemudian mencari-cari salah. Ya kena salah, Mas. Artinya tetap kena salah karena apa? Karena desa mentransfer ke BUMDes yang belum berbadan hukum, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau bicara bahwa apa sudah ada BUMDesnya, iya dengan dari apa SK dari kepala desa itu sudah ada BUMDesnya. Tetapi bahwa BUMDes itu ada tapi belum punya hak untuk menerima transfer, ada dasar hukumnya. Yang boleh menerima penyertaan adalah yang sudah berbadan hukum kan kira-kira kayak gitu. Ini memang menurut saya ya bagian yang harus segera sampaikan. Artinya gini lah. Mas Panudi tahu secara aturan lalu lintas, kalau lampu merah itu berhenti. Berhentinya itu tidak boleh melampaui garis penyeberangan. Artinya kan kalau ada garis yang di lalu lintas itu kan nggak boleh melampaui itu. Bahwa melampaui itu selama tidak maju ke sana mungkin bisa ditolerir, oke lah nggak apa-apa. Tapi ada yang kemudian sangat tegas, rodanya itu nyentuh di garis udah langsung kena tilang kan gitu Mas. Nah ini kan bagian-bagian yang kita perlu pahami. Saya sangat paham apa yang dikhawatirkan oleh Mas Kolil tadi, karena memang kalau kemudian hanya bicara hukum ansih, regulasinya udah jelas. Regulasinya udah jelas itu artinya gini, apa yang tidak di apa yang sudah diatur nggak boleh dilanggar. Kecuali itu belum diatur. Itu kita boleh melakukan boleh melakukan. Artinya selama itu tidak dilarang, maka boleh bisa dilakukan. Selama itu belum diatur, maka kita boleh mengatur. Itu prinsip dasar hukumnya kayak gitu. Ketika kemudian itu sudah ada aturannya, Anda nggak boleh melanggar. Gimana ceritanya cukup screenshot bukti sudah mendaftar itu dijadikan dasar bahwa itu dianggap sudah berbadan hukum, nggak bisa, Mas. Tetapi kembali lagi, itu kan kalau ada yang kemudian inspektorat atau kemudian ada LSM yang kemudian mencari-cari, ya Anda kan dapat masalah. Tapi kalau inspektoratnya kemudian ya udahlah nggak apa-apa itu kan sudah ada prosesnya dan seterusnya. Ya fine-fine aja nggak ada apa-apa. Nah ini yang menurut saya krusial, penting sekali dan tadi saya sampaikan di chat juga. Ya kalau memang ada kondisi kayak gitu, ya udah berjenjang aja. TPP PLD ketika ada keluhan dari desa ya bikin surat kepada teman-teman di PD gitu kan. PD kemudian di apa diminta untuk menyampaikan ke TA Kabupaten. TA Kabupaten menyampaikan ke TA Provinsi habis itu ke nasional. Kalau kita bicara berjenjang. Karena kan khawatirnya nanti PLD berkirim surat by WA ke Pak Ahok nanti ditegur. Ini kamu melampaui batas dan seterusnya. Ini kan kondisi-kondisi yang kadang
di lapangan itu beda dengan aturan kan gitu. Artinya mungkin kalau Mas Panudi sebagai TA Kabupaten merasa tidak tersinggung ketika kemudian PLD kemudian berkomunikasi langsung dengan kepala badan. Ya monggo silakan dan seterusnya. Tapi bisa jadi temannya Mas Panudi nggak terima. Lah kok lu komunikasi langsung ke kepala badan. Lah emangnya dia itu siapa? Berjenjangnya nggak dipatuhi akan jadi catatan monitoring evaluasi kan? Kira-kira kayak gitu Mas. Artinya ya ini tentang bagaimana kita melihat ini sebagai apa sebagai bagian yang kita lihat bahwa oh ada problem kayak gini. Ya bisa saja mama nih oke biar nggak melanggar aturan dari teman-teman mamanya bahwa semua itu harus berjenjang dan seterusnya. Ya udah sampaikan aja ke RPDN ke Suryo Koco gitu kan. Sampaikan Pak D titip ini disampaikan ya nanti apa kita juga langsung bisa sampaikan ke Pak Ho ini Pak Ho kondisinya kayak gini lapangan jadi bukan dari TPP yang dari PLD yang melaporkan tapi dari kita yang menyampaikan dan seterusnya bisa saja kita bantu. Artinya kalau kita lebih berpikir membantu menyelesaikan, tidak kemudian bicara tentang berjenjang struktur dan seterusnya. Yang ada bahwa oh kalau RPDN ya berarti dari RPDN di daerah ini pengurusnya silakan komunikasi dulu dan seterusnya enggak. Di kita lebih pada ya udah kalau memang bisa dibantu secepatnya ya dibantu secepatnya. Jadi saya pikir itu Mas Panudi bahwa ada bukti sudah mendaftar, itu tidak sebagai bukti bahwa Anda sudah terdaftar. Itu prinsip dasarnya. Saya sudah mendaftar pindah ke pindah tempat tinggal apa di Sukoharjo umpamanya karena saya kemudian ada tempat di sana dan saya pengen jadi warga Sukoharjo. Ketika bukti saya sudah mendaftarkan perpindahan itu tidak cukup sebagai bukti bahwa saya adalah warga Sidoarjo kecuali Sukoharjo. Kecuali ketika kemudian saya sudah melakukan proses dan sudah keluar kakak baru saya, anak saya, istri saya tinggal di alamat ini dan seterusnya. Kemudian keluar KTP baru, walaupun niknya tetap tidak berubah, tapi di dalam KTP itu alamat saya sudah alamat Sukoharjo. Bahwa kemudian saya sedang berproses pindah, itu tidak bisa diakui saya sebagai warga Sukoharjo. Kan kira-kira kayak gitu, Mas. Nah, ini yang mungkin perlu penegasan. Kalau ada suratnya, ya kan? Kalau ada suratnya dari kementerian, umpama nih, oke bahwa kemudian ah, selama sudah melakukan proses pendaftaran, maka desa sudah bisa menyertakan modal ke BUMDes yang bersangkutan. Itu enak, Mas Kolil enak, teman-teman di desa enak bahwa kemudian secara prosesnya masih lama dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya bisa bisa saja. Nah kemudian ketika kemudian lo transfer harus masuk ke rekeningnya BUMDes. Ya bisa saja dalam tanda petik ya kedekatan dengan teman-teman di BP di bank di daerah atau teman-teman di bank ini sudah ada keputusannya keputusan dari kepala desa. Ini sudah ada prosesnya, mohon bisa dibantu diterbitkan rekening. Itu nanti bisa Mas ada catatan bahwa rekening udah atas nama BUMDes, tetapi dengan catatan dari pihak bank memberikan catatan bahwa ada kelengkapan yang belum disertakan. Itu bisa. Jadi ketika transfer dari bank dari desa ke BUMDes, udah pakai rekeningnya BUMDes. Saya katakan bisa kenapa? Ya karena memang saya sudah pernah melakukan terbukti ketika sedang melakukan proses akte di notaris, saya cuma minta bukti dari notaris bahwa sedang diproses, itu dijadikan apa? Itu saya bawa ke bank. Ini aktenya sedang diproses, namanya ini, yayasan ini dan seterusnya dibuka, Mas. Artinya kemudian diberikan catatan harus segera mengirimkan akte ketika sudah jadi. Jadi yaitu tadi balik bahwa
kalau kemudian ada yang iseng, itu kasihan kawan-kawan memang. Ya kalau TPP nggak akan kena apa-apa, Bos. Yang akan kena ya teman-teman di desa. Taruh kata seperti apa Mas Kolil tadi, ya yang kena ya Mas Kolil. Karena kan yang melakukan pelanggaran administratif kan pemerintah desa, bukan TPP. Nah, tapi bagaimana teman-teman membantu memberikan solusinya? Menurut saya itu. Jadi saya pikir kalau apa itu masih menjadi dalam tanda petik keresahan kawan-kawan, Mas Kolil mungkin bisa desa-desa mana yang masih dengan kondisi seperti itu bisa kemudian bersurat lah apa bersurat ke apa kementerian atau mungkin bisa menyampaikan permohonan apa permintaan untuk bisa dibantu dikomunikasikan kepadanya apa RPDN mamanya ya nanti kami akan bantu atau kalau nggak pakai surat juga nggak apa-apa surat yang sudah dikirim ke apa ke kementerian apa di apa kirimkan WA ke saya nanti saya bantu mention umpamanya seperti itu. Nggak bisa kalau desa bermasalah pendamping juga dipertanyakan. Ya pendamping cuma dipertanyakan aja, tapi kesalahan itu tetap ketimpanya tetap di desa, Bos. Mbak Lisa. Jadi saya pastikan yang kena ya ya apa dari desanya karena yang bertanda tangan yang melakukan actionnya adalah desa. TPP paling cuma ditanyakan aja kenapa melakukan ini kan kira-kira itu. Jadi apa bahwa kemudian tanggung jawabnya di TPP nggak ada, pengguna anggarannya di desa kok. TPP ini kan sebagai pendamping. Oh, kami sudah memberikan informasi bla bla bla. Ya, is enough, cukup bahwa TPP sudah melakukan kegiatan. Makanya tadi bagian pentingnya adalah dokumentasi pada saat oh ini oh apa melakukan apa komunikasi koordinasi dengan desa bisa ada masalah ini kemudian kita memberikan solusi kayak gini. Buat itu satu catatan, tampilkan itu di apa di kawan-kawan apa di media media catatan jurnal apa kayak Kompasiana itu sebagai catatan harian. Saya pikir menurut saya apa tidak ada ya dampak langsungnya ya. Tapi nggak tahu kalau melanggar tupoksi karena apa kata kejaksaan. Ya kalau kata kejaksaan kayak gitu ya berarti minta ini. Nah, ini kan bicara jaga desa nih. Kalau memang misal masalahnya itu ya kan, ya udah ajukan surat ke kejaksaan bahwa regulasinya kayak gini. TPP bisa mendampingi. Artinya ini masalahnya kayak gini nih. Ada program jaga desa yang keperluannya bla 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 dan seterusnya. Mohon fatwa atau mohon apa arahan dari kejaksaan. Minta jawaban tertulisnya. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya bahwa apa yang dikhawatirkan kemudian oh ini ada kejaksaan, ini ada apa dan seterusnya nggak akan kena pasal kelalaian. Kalau kemudian TPP mendampingi desa ketemu ke kejaksaan, minta surat resmi bahwa kondisi desa gini-gini, ya tunjukkan bahwa ini kami sudah melakukan komunikasi ke kejaksaan tanggal ini dan seterusnya. Oh, nah sampaikan ke publik bahwa kejaksaan yang katanya jaga desa ternyata juga tidak memberikan solusi. Sampaikan ke publik selesai. Pasal apa yang akan menjadikan kelalaian? Kita sudah berkomunikasi, kita sudah membantu untuk apa untuk berkomunikasi tentang adanya potensi masalah seperti ini. Ini kan bagian yang katanya jaga desa itu adalah mengamankan desa supaya tidak terjadi kesalahan. Ya ketika sudah datang dan minta saran pendapat, dia nggak memberi saran pendapat, ya nggak usah ngomong jaga desa, Kejaksaan Agung, nggak usah sok-sokan gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau TPP tidak mau bermasalah, apa desanya bermasalah, ya tadi kita sudah sampaikan, dampingi desa ketemu kejaksaan, dampingi desa mengirimkan surat ke kementerian, ya udah selesai, nggak ada, nggak ada potensi bermasalah. Tugas teman-teman kan melakukan pendampingan tenaga pendamping profesional. Ya pendampingannya apa? Pendampingannya sama-sama bingung. Ya nggak boleh dong. Sebagai pendamping kemudian teman-teman ikut bingung. Ya nggak boleh. Harus kemudian mampu memberikan pencerahan. Caranya seperti apa, jalurnya seperti apa.
Kira-kira itu kalau yang saya bisa sampaikan. Jadi silakan kalau akan apa artinya menurut saya ini Mas Panudi, oke mau apa ini semoga tidak jadi kemudian tidak kemudian menganggap bahwa saya ini kemudian mempermasalahkan TPP, enggak sama sekali. Saya justru pengen memberikan apa opsi-opsi. Anda sebagai TPP, sebagai tenaga pendamping profesional, bagaimana Anda mendampingi ketika ada kasus ini? Ada masalah ini, bagaimana pendampingan Anda? Apakah kemudian ya udah ditunggu aja nanti kebijakannya dan seterusnya, apakah seperti itu? Ataukah kemudian mencari celah untuk menyelesaikan? Ini kan bagian dari profesionalitas. Kalau kalau kita sudah menyatakan diri sebagai tenaga pendamping, maka kita harus siap mendampingi. Ketika kita bicara apa, ada profesional di situ, profesionalitas kita tunjukkan. Ada bagian-bagian yang, oh ini kalau kita bicara diskresi, jadi pelanggaran aturan itu kan bisa dilakukan nih dalam konteks diskresi kan gitu. Diskresi itu hanya boleh dilakukan ketika kemudian ada keputusan satu level di atasnya. Jadi diskresi terhadap apa pasal apa bahwa transfer harus dilakukan harus dilakukan kepada badan usaha milik desa yang sudah punya badan hukum umpamanya. Itu siapa yang menerbitkan? Yang menerbitkan apa kementerian umpamanya. Maka kalau bicara diskresi, yang bisa melakukan diskresi itu presiden, Bos. Level di atasnya satu. Kalau itu aturannya dari kabupaten, yang boleh melakukan diskresi adalah provinsi. Jadi pelanggaran aturan itu yang disebut diskresi itu hanya bisa dilakukan di satu level. Nah, kalau pelanggaran aturan itu yang apa yang yang memberikan arahan adalah tenaga pendamping, ya bermasalah. Artinya ya teman-teman juga jangan mengambil risiko mendapat masalah. Ya ikuti apa alur pemahamannya. Kira-kira kayak gitu Mas Panudi. Ah, ini Irfan Banggaldi. Sayang di tempat kami TPP kadang tidak memberi solusi sangat kaku dengan aturan. Nah, ya itu tadi kalau sangat kaku dengan aturan ya nggak ada bedanya dengan teman-teman LSM yang kemudian cari-cari kesalahan dan kemudian kalau LSM itu lebih pada apa, kemudian cari recehan gitu kan, apa ongkos Pak Kades apa nanti tidak saya beritakan dan seterusnya, nanti saya tidak laporkan ke kejaksaan dan seterusnya, ya itu ya 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 sedih kalau memang kondisinya kayak gitu. TPP menurut saya ya mesti mampu memberikan solusi. Artinya, oh ini ada kendala kayak gini, kayak gini. Yuk dicari celahnya kayak apa. Artinya bahwa secara aturan bisa terpenuhi, secara regulasi tidak ada yang dilanggar, dan secara target manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Kira-kira kayak gitu. Jadi kalau ada yang membuat apa tadi Pak Mas Kolil menyampaikan untuk yang belum ada BUMDes, kemudian membuat tim apa pelaksana kegiatan umpamanya, itu Mas, ketika sudah ada SK dari eh, kepala desa bahwa ada BUMDesnya, maka itu sudah pasti melanggar. Membuat apa tim pelaksana kegiatan itu sudah pasti melanggar. Apapun alasannya udah melanggar karena secara aturan hanya boleh dilakukan ketika belum ada BUMDes. Tidak disebutkan BUMDes sudah berbadan hukum atau belum berbadan hukum, tapi dinyatakan sebagai BUMDes itu kan pada saat apa ada keputusan dari desa. Jadi kalau sudah ada keputusan dari desa mau alasan BUMDesnya nggak jalan, orang-orangnya adalah ya tinggal dirubah aturan apa penetapan pengurus yang baru dan seterusnya. Kira-kira itu kalau apa kalau mau mau kaku-kakuan ya. Kalau mau kaku-kakuan ada yang main-main bikin apa tim pelaksana kegiatan udah itu udah langsung temuan udah selesai nggak usah macem-macem. Oh BUMDesnya belum berbadan hukum nggak ada aturannya harus BUMDes yang berbadan hukum ketika apa kegiatan itu harus melalui BUMDes kan harus melalui BUMDes tidak ada BUMDes berbadan hukum bahwa melalui BUMDes ketika kemudian penyertaan harus berbadan hukum itu cerita yang lain lagi.
Jadi sekuen-sekuennya itu perlu kita pahami, kita cermati, dan saya pikir yang kayak gini ini perlu apa tersampaikan di helpdesk-nya BUMDes ya, karena cuma mohon maaf ya di helpdesk-nya BUMDes ketika saya kemarin nyoba ya ketemunya suruh ngisi gitu kan. Nah, suruh ngisi form dan seterusnya. Follow up-nya kayak apa, progresnya kayak apa. Saya belum belum melihat tahapannya seperti apa. Kemudian ada Sapa Desa. Bisa saja Mas Kholil coba komunikasi ke Sapa Desa. Ya kalau perlu yang kayak yang sedang ada dilakukan komunikasi kayak gitu. Ya Mas Kholil menyampaikan di apa di media sosialnya Mas Kolil hari ini taruh kata di statusnya Facebook. Hari ini saya mencoba berkomunikasi dengan Sapa Desa. Ternyata jawabannya kayak gini. Semoga ke depan ada jawaban yang lebih baik. 3 hari setelah saya berkirim, saya coba tanya lagi, kasih screenshotnya supaya mereka-mereka yang punya kewajiban itu kemudian sadar bahwa mereka nggak boleh main-main untuk kemudian menangani komplain atau menangani masalah yang dihadapi kawan-kawan. Saya pikir itu Mas Panudi, jadi beberapa hal yang pernah saya lakukan juga, saya mungkin tidak harus detail menyampaikan di forum ini, tapi alhamdulillah beberapa hal yang kemudian kawan-kawan mungkin menurut kawan-kawan ini masalah dan sulit tersampaikan kepada para pihak, ada juga alhamdulillah yang disampaikan ke kita dan kita coba teruskan dan terselesaikan dalam waktu yang tidak sampai minggu-mingguan, nggak sampai seminggu masalahnya langsung selesai, bahkan kemudian turun tim dan seterusnya waktu itu ya, karena ada sesuatu yang luar biasa waktu itu. Itu langsung Mas, langsung kemudian yang menyampaikan ke saya menyampaikan Pak Ade terima kasih sudah cukup, tapi ada pesan untuk kemudian ke depan nggak boleh lagi menyampaikan ke Pak Ade. Oh ya nggak apa-apa ya Alhamdulillah. Kalau nggak disampaikan ke saya kan saya tidak punya kewajiban moral untuk ikut membantu menyelesaikan. Kan kira-kira kayak gitu. Saya mengambil posisi sebagai kawan dari TPP. Bahwa TPP tidak menganggap saya sebagai kawan juga nggak apa-apa. Tetapi kalau kemudian TPP menganggap saya sebagai kawan, boleh berbagi cerita ke saya, mungkin bisa berbagi informasi ke saya, apa yang saya bisa bantu akan saya bantu. Kira-kira itu Mas Panudi bagian akhir yang saya bisa sampaikan. Mungkin saya nggak perlu closing statement lah. Kira-kira itu Mas Panudi. Salam bahagia kawan-kawan, salam desaisme. Ya, ya, terima kasih Pak Din. Justru nanti memperkaya ketika tadi memberikan sebuah solusi, tapi juga aman kepada semuanya. Saya nggak apa-apa, Pak Din. Ini justru kan tadi kan alternatif saya. Wah ini lebih lengkap lagi, tambah ini. Biar nanti katalah tadi ketika ada ya siapapun lah dari manapun ya saya kira katalah dalam tanda kutip aman semuanya. Tapi yang jelas tadi kan masukan-masukan luar biasa menurut saya itu. Masukan-masukan problemnya, wah nanti ada TPK, ini juga problem ketika ini. Hingga tadi justru, oh ini loh ada solusi-solusinya biar semuanya aman, semuanya juga jalan, itu kan ada sebuah solusi-solusi lah. Saya kira itu justru memperkaya, Pak Di, memperkaya kaitannya dengan eh, untuk menyelesaikan problematik, khususnya kaitannya dengan eh, apa itu badan hukum bagi BUMDes untuk penyertaan modal ini penyertaan modal lah, baik itu ketapang maupun non ketapang. Saya kira ini justru memperkaya kita referensi dan ini nanti saya yakin rekan-rekan yang saat ini bergabung saya kira bisa menindaklanjuti ya nanti ya tidak bermasalah dengan pihak hukum tapi juga jalan kondisi di lapangan bahkan juga sampai ke targetnya. Saya kira itu kawan-kawan kita sudah 1,5 jam lebih. Kita sudah di penghujung waktu dan luar biasa juga saat ini ternyata problematik yang kita hadapi, baik itu rekan-rekan pengurus BUMDes, pemerintah desa, kemudian juga TPP. Ini tadi sudah ada referensi-referensi untuk menindaklanjuti biar nanti bisa berjalan dengan baik dan tidak bermasalah dengan hukum. Kita akhiri, Guru Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Desaisme.